Makanya orang yang terlalu cemas, dia itu keraguan-raguannya itu tinggi. Kekhawatirannya tinggi. Maka justru akan menjadikan hatinya itu lemah. Ketika hati kita lemah, justru kejahatan mudah datang sama kita. Ketika kita itu mendapati diri kita itu dalam kecemasan, itu pertama memang akhirnya menghambat rezeki. Yang kedua, itu menarik musibah ini. Dan yang ketiga ini loh, menarik penyakit. Menggunakan uang hanya untuk masalah-masalah positif. Hanya untuk masalah-masalah yang sifatnya hanya tanggung jawab. Yang sifatnya itu hanya hal-hal yang memberdayakan, yang betul-betul bermanfaat. Ternyata efeknya ada buruknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali jumpa ya dengan saya di channel ini. Yang kali ini saya mau bicara joyful energy. Artinya energi kegembiraan itu memang kelihatannya bukan sesuatu yang positif. Karena ya manfaatnya apa sih kemudian orang itu makan enak? Karena yang penting kan manusia itu makan bergizi. Tapi kadang-kala juga nafsunya berlebihan, kita pingin makan enak. Yang namanya baju 100.000 itu cukup. Kenapa sih sampai beli harga jutaan, sampai beli harga ratusan ribu, macam-macam. Ya, yang namanya kendaraan ya, satu itu cukup. Kenapa harus punya dua? Kenapa harus punya tiga? Nah, ketika kita itu melakukan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu, tetapi sesuatu tersebut ini sebetulnya bukan masalah primer, tapi hanya masalah kesenangan, hanya masalah kepuasan. Ini yang kemudian memberikan energi kepada kita, yaitu energi joyful energy namanya. Energi kegembiraan. Ya kalau begitu dipikir-pikir kira-kira manfaatnya gede nggak? Enggak sih. Nggak gede-gede banget, nggak manfaatnya. Bukan masalah primer kok. Kenapa sih kita harus menyenangkan diri? Kenapa sih kita harus menggembirakan hati? Lah ini yang ingin saya bicarakan di kesempatan ini. Gitu. Awal mula saya ingin membicarakan masalah ini karena ada salah satu peserta training saya. Orangnya itu hidupnya ya berkelimpahan lah. Artinya orangnya itu ya hidupnya kehormatan punya. Karena dia seorang pegawai kesehatan di Kementerian Kesehatan. Kehormatan punya, pendidikan juga tinggi, rezeki juga bukan orang miskin. Beliau cukup. Bahkan mungkin kalau di kampung ya melimpah lah, kayak gitu loh. Namun beliau ini orangnya menghadapi kehidupan itu sangat prinsipil. Kalau orang Jawa bilang itu saklek. Prinsipil artinya apa? Di dalam mengelola uang, kalau tidak betul-betul digunakan untuk hal yang sangat prinsipil, hal yang sangat memberikan manfaat, dia tidak mau membelanjakan uangnya. Beliau itu ya punya anak-anak yang alhamdulillah anak-anaknya itu punya ide, punya cita-cita tinggi. Sehingga anak-anaknya ini punya kemauan keras bagaimana bisa sekolah di sekolah-sekolah favorit. SMP negeri yang favorit, SMA negeri yang favorit. Kemudian malah punya keinginan ingin kuliah di fakultas kedokteran. Nah, anak-anaknya ini cita-citanya tinggi. Karena memang anak itu memiliki warisan energi dari orang tuanya. Coba, kita punya anak, tapi anaknya punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang luhur.
itu pasti karena ada kebaikan yang konsisten yang dilakukan oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, ternyata memang peserta training kelas saya ini memang beliau itu memang orangnya itu sangat-sangat memiliki hati yang kuat, hati yang kokoh, kemauan yang kokoh sebagai seorang ibu yang total memperjuangkan anak-anaknya. Ini, kerjaannya beliau itu puasa daun. Buat apa? Buat nirakati anak, biar anaknya jadi orang sukses. Beliau puasa daun demi anak, kayak gitu. Bangun malam demi anak, karena saking khawatir cita-cita anak ini tidak kesampaian, kayak gitu. Takut ditolak di universitas ini, takut tidak diterima di sekolah ini. Jadi beliau tuh habis total-totalan untuk menirakati anak. Ini kan energi besar kan, energi bagus, energi baik yang diberikan kepada anak. Dan betul kok, insya Allah anaknya juga di masa depan akan betul-betul menjadi orang sukses. Kayak gitu loh. Karena dilihat dari karakter anaknya saja itu sudah kelihatan. Masih kecil, masih SMP, sudah positif ingin sekolah di SMA favorit. Sudah diterima di SMA favorit, sudah positif. Saya ingin kuliah di fakultas kedokteran, tapi di kampus yang favorit juga. Nah, kan keren. Ini kan anak sudah punya mimpi. Kayak gitu loh. Karena seorang anak itu mau diberi kebaikan oleh Allah itu hanya diberi ide di dalam pikirannya oleh Allah kok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu kalau menghendaki kejelekan kepada seseorang, itu hanya fa'alhamaha fujuraha. Tinggal membisikkan sikap buruk, membisikkan sikap fujur. Sikap fujur itu sikap pengecut kepada si anak tersebut. Makanya kadang kita heran, itu anak-anak pada mikir apa kok ya? Pada mikir apa kok kerjaannya di pinggir jalan, di lampu merah, telinganya dibolong-bolongin banyak, rambutnya warna-warni, kulitnya hitam karena nggak mau mandi. Kok mau-maunya jadi anak jalanan? Anak-anak pang itu loh. Kok apa dia itu tidak memikirkan masa depannya? Orang tua ada, kok dia milih keluyuran? Sekolah juga sudah diperjuangkan oleh orang tuanya, kok dia memilih liar? Ini si anak gimana sih kok bisa melahirkan anak-anak pang seperti itu? Dari mana ide mereka? Itu sebetulnya karena fa'alhamaha fujuraha. Memang Allah kalau menghendaki seseorang berbuat buruk, fa'alhamaha fujuraha, sifat buruk tersebut dibisikkan oleh Allah selanjutnya menjadi ide. Saya ingin berbuat buruk ini. Yang akhirnya si anak lahir bukannya menyiapkan masa depannya, tetapi malah kemudian ya nggak karu-karuan karena dibisiki oleh Allah, diberi ilham oleh Allah untuk berbuat buruk. Itu. Ada anak kok sudah mereman banget dari kecil. Maunya minum-minuman, mau apa. Ya sudah, memang itu memang dibisiki oleh Allah gitu loh. Jadi bukan hanya persoalan pergaulan, terpengaruh oleh pergaulan. Bukan cuma persoalan itu. Tetapi memang dibisiki oleh Allah untuk melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau Allah menghendaki kebaikan, seorang anak itu tiba-tiba diberi bisikan kebaikan, diberi bisikan ketakwaan. Gitu loh. Makanya kita juga tidak bisa membantah seorang Habibie kelas 4 SD itu sudah kerjanya di dalam kamar. Tidak pernah mau bermain sama teman-temannya, jarang mau berkomunikasi dengan teman-temannya. Dia di kamar apa? Baca buku. Loh, ilham yang seperti itu tuh siapa yang mendidik coba? Apa karena pergaulan? Dia nggak pernah bergaul. Tahu-tahu idenya dia itu ingin selalu membaca buku. Karena apa? Itu ada bisikan dari Allah. Makanya anak mau sukses, anak mau menjadi orang gagal. Itu sejak dini, itu dibisiki oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, anak mau sukses, sejak dini oleh Allah dibisiki oleh hal-hal yang baik. Sehingga dia punya ide-ide untuk membangun masa depannya. Demikian pula kalau seorang anak kok kemudian dikehendaki jadi orang buruk oleh Allah, itu dibisiki sifat-sifat fujur, sifat-sifat buruk oleh Allah. Nggak tahu kenapa diarahkan ke hal yang positif, susah. Maunya si anak ke arah yang negatif, terus berbelok terus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Nah, ini anaknya si ibu ini SMP sudah punya impian ke sana. SMA sudah punya impian ke universitas sana. Sehingga apa? Untuk mengimbangi cita-citanya, ini si ibu sangat prihatin. Nah, si anak punya cita-cita seperti itu pasti anak yang memang sudah dibisiki kebaikan oleh Allah. Kayak gitu loh. Tinggal persoalannya, si ibu ini karena saking besarnya kasih sayangnya kepada anak, ikut berjuang habis-habisan. Dengan cara apa? Total tirakat buat anak. Kayak gitu loh. Berarti kan si ibu ini serius. Kira-kira si ibu ini energi joyfulnya tinggi apa enggak? Enggak sih. Rendah. Itu loh. Karena apa sih? Terlalu serius. Terlalu prinsipil. Terlalu saklek di dalam memperjuangkan masa depan anak. Efeknya dia kurang bahagia. Nah, bukan cuman ketika dia itu memprihatini anak yang tidak bisa enjoy. Itu loh, nggak bisa enjoy dia. Dalam pengelolaan uang sehari-hari pun seperti itu. Kalau nggak bermanfaat banget, sekedar cuman menyenangkan diri, dia menghindar, nggak mau. Sampai kemudian apa? Gaji kerja. Ya, beliau betul-betul hanya diarahkan untuk membiayai anak. Kalau tidak buat membiayai anak, kayak gitu, untuk apa? Untuk sedekah, menolong orang. Ya itu loh. Ini kan serius terus kan? Iya. Serius terus, prinsipil terus, hanya kebaikan terus yang dia perbuat. Ya betul sih membiayai anak, ya kan? Iya. Itu serius betul. Kemudian apa? Untuk sedekah, ada keluarganya butuhkan ini, kayak gitu. Sedekahkan sama beliau. Ini betul-betul orang soleh. Sebenarnya kayak gitu loh. Sebenarnya dia itu orang soleh. Tapi ya ini, akhirnya ketika kemudian serius terlalu serius, prinsipil terlalu prinsipil, baik hanya berbuat baik saja, ya akhirnya ada efek jeleknya juga. Ibaratnya ya orang dengan wajah serius banget itu menggembirakan nggak sih? Enggak. Enggak lah ya. Enggak. Ya. Kalau orang wajahnya enjoy, wajahnya gembira, nah, kan enak kayak gitu kan. Sekarang kita lihat, jangan dulu melihat pada sisi pengelolaan uang. Pada sisi prinsip hidup. Dilihat muka saja itu kan, orang kalau terlalu serius, nggak mencerahkan. Kayak gitu. Ya, nggak menyenangkan lah. Kayak gimana ya gitu kan. Iya. Ini dari sisi wajah saja seperti itu. Lah ibu ini betul katanya ya sekedar pingin makan enak saja. Itulah nantilah. Ini uang saya harus buat anak ini karena dia mau sekolah di kedokteran. Biayanya pasti mahal. Kayak gitu kan. Tapi kemudian segala sesuatu kalau terlalu serius ya memang ada efek buruknya juga. Akhirnya si ibu ini ikut kelas saya. Kayak gitu. Karena yang mengenal channel saya ini. Beliau mendaftar ke kelas saya. Nah, dia curhat di kelas saya. Saya ini Gus, sekarang khawatir banget. Kekhawatiran saya tinggi sekali sama anak. Kerjaannya nggak bisa tidur. Karena apa? Takut banget kalau anaknya nanti gagal diterima di sekolah-sekolah favorit. Jadi kalau dia itu dari SMP lulus, kemudian masuk ke SMA. Ini loh, sudah hatinya itu sudah penuh kecemasan, penuh kekhawatiran. Jangan-jangan nanti si anak ini tidak diterima. Jadi khawatirnya tinggi banget. Gelisah. Tidurnya nggak bisa tidur, cemas, dan ujung-ujungnya apa? Dia menderita penyakit GERD. Ini, ya, ada penyakit fisik yang timbul itu penyakit GERD, kayak gitu. Lah, akhirnya sama saya jelaskan bahwa yang namanya kecemasan itu ya menghambat rezeki, ya. Rasa cemas itu menghambat rezeki.
Karena apa? Orang yang cemas itu orang yang vibrasi energinya itu rendah. Orang cemas itu kira-kira orang percaya diri nggak sih? Enggak. Enggak, dia tidak punya percaya diri, tidak punya rasa percaya diri. Ya jangankan rezeki lah. Kita masuk ke terminal, kelihatan jadi orang bingung. Kan orang cemas. Jangan-jangan saya tersesat, jangan-jangan saya tersesat. Itu biasanya orang yang kayak gitu bukannya ada orang nolong, tapi malah ada orang jahat yang pingin memanfaatkan kebingungannya, kecemasannya itu malah. Ditipu kayak, ditodong kayak, dan macam-macam. Ini ya. Ini dikarenakan apa? Karena dia itu cemasnya terlalu tinggi. Ini. Nah, pada uang pun seperti itu. Uang ya dengan orang yang terlalu cemas, kayak gitu, vibrasinya itu, orang tersebut vibrasinya menjadi rendah. Akhirnya dia punya kemampuan menarik uang juga rendah. Karena apa? Tidak punya percaya diri yang full. Makin seret rezekinya ketika kita itu memiliki kecemasan yang berlebihan. Kayak gitu. Kemudian, yang namanya kecemasan itu menarik musibah. Saya itu pernah kok. Waktu itu, saya di pondok pesantren. Dan waktu itu saya itu kena diare lumayan lama. Nggak sembuh-sembuh. Sampai saya cemas. Jangan-jangan saya nanti nggak bisa melanjutkan di pondok pesantren. Karena sakit saya lumayan lama. Diare saya itu lama. Kecemasan saya tinggi. Dan suatu ketika, saya pergi ke kota untuk berobat. Kepada dokter kayak gitu kan. Tapi karena saya diarenya tinggi, ini muka saya pucat. Kayak gitu loh. Muka saya pucat dan saya kelihatan loyo. Kayak gitu. Lah, kok ketika saya melewati alun-alun kota, tiba-tiba ada orang mabuk mendekat sama saya. Orang mabuk mendekat sama saya, bau minuman keras. Nodong uang sama saya loh. Ini, nodong. Ini karena apa? Saya dalam kondisi mental yang cemas. Ternyata saya dilihat, bisa dibaca vibrasinya oleh seorang penjahat. Karena saya terlihat lemah, saya malah ditodong sekalian. Dimintai duit, ditodong uang. Kayak gitu. Saya pernah ngalami itu loh. Makanya orang yang terlalu cemas, dia itu keraguan-raguannya itu tinggi. Kekhawatirannya tinggi. Maka justru akan menjadikan hatinya itu lemah. Ketika hati kita lemah, justru kejahatan mudah datang sama kita. Beda dengan orang yang percaya diri loh. Orang yang hatinya tangguh. Itu orang jahat mau mikir, saya nggak berani loh tarung sama dia. Enggak. Kayak gitu kan? Iya. Ada orang terlihat lemah, ya udah. Kayak gitu loh. Akhirnya musibah itu mudah datang. Maka amati saja kok. Anak-anak yang mudah kena bully, itu biasanya anak-anak yang memang sedikit punya kelainan mental. Anaknya mungkin agak tangang-tongong, lo tangang-tongong. Bingung. Ya, iya, anaknya itu kayak kurang respect, kurang komunikatif dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Dia mudah terkena bully malah. Karena memang terlihat bahwa jiwanya itu ada jiwa kerapuan. Nah, orang cemas itu orang yang hatinya itu sedang rapuh. Makanya mudah mendatangkan musibah. Sama seperti saya, kemudian ditodong oleh seorang pemabuk. Kayak gitu loh. Oleh orang yang sedang mabuk. Lah, di sini, ketika kita itu mendapati diri kita itu dalam kecemasan, itu pertama memang akhirnya menghambat rezeki. Yang kedua, itu menarik musibah. Ini. Dan yang ketiga ini loh, menarik penyakit. Lah, kan bisa kita baca loh di Google, banyak penjelasannya. 90% penyakit itu ditimbulkan oleh pikiran. Kalau pikirannya itu resah, pikirannya cemas, itu mudah sekali menarik kepada penyakit. Jadi, orang menarik penyakit itu bukan karena kurang gizi, bukan karena apa, tapi kebanyakan 90% itu karena pikiran. Karena apa sih faktanya? Faktanya orang gila tidak pernah sakit. Karena mereka nggak punya kecemasan. Nah, iya kan? Padahal orang gila apa? Hidupnya itu higienis, hidupnya sehat. Enggak. Enggak lah. Malam-malam, telanjang,
bajunya nggak pernah dicuci, rambut juga nggak pernah Keramas. disampoi, kayak gitu kan. Masuk rumah juga nggak pernah, keluyuran nggak karu-karuan, tengah malam tidur di pinggir jalan. Lah pokoknya kan tidak sehat sama sekali. Tapi kok mereka nggak sakit ya? Karena apa? Pikirannya justru tenang. Dia itu tidak punya pikiran. Nah, akhirnya apa? Penyakit tidak pernah masuk. Sehat semua itu orang gila itu. Jarang kan kemudian ada orang gila kemudian opnam karena tipes. Ya, orang gila minta suntik dikarenakan terkena demam. Jarang banget. Mereka sehat padahal makannya juga nggak jelas. Entah dapat makanan dari mana, entah sehat entah tidak. Ini loh. Karena pikirannya itu mati. Ini. Maka kalau kamu itu ingin jadi orang yang sehat terus, gampang kok. Jadi orang gila. Ini. Nah, ini. Jadi, saya lanjutkan lagi. Ibu ini menggunakan uangnya itu hanya untuk hal-hal yang positif. Kayak gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya joyful, yang memiliki energi gembira, energi menyenangkan hatinya sendiri, itu pelit banget. Kayak gitu loh. Sedekah itu kira-kira menggembirakan diri apa menggembirakan orang lain? Menggembirakan orang lain. Ya. Orang lainnya dikasih sedekah senang, kayak gitu loh. Ya kan? Kemudian membiayai pendidikan anak. Kira-kira menggembirakan dirinya apa enggak? Enggak. Ya enggak lah, serius terus. Jadi kalau enggak, bukan untuk hal yang sangat bermanfaat, ya enggak. Sampai pingin makan enak aja, mencegah diri. Tapi efeknya ini ternyata. Dia akhirnya punya kecemasan tinggi, kemudian apa? Lama-lama terkena penyakit GERD. Walaupun positifnya ya banyak sekali yang beliau dapatkan. Ya ini punya anak-anak yang anak-anaknya itu punya cita-cita tinggi loh. Ini luar biasa bisa melahirkan anak kayak gitu. Kayak gitu. Kadang-kala anak sudah kita didik kayak gitu ke sekolahan malah larinya ke diskotik juga banyak kan. Iya kan? Iya. Kayak gitu loh. Anak disuruh menjadi anak yang berprestasi, malah kerjanya pacaran, bro. Banyak kan? Nah, ini kok enggak? Ini sudah efek dari energi itu. Nah, akhirnya ya saya kasih terapi-terapi lah ya. Saya kasih trik-trik bagaimana mengatasi kecemasannya itu. Kayak gitu. Nah, setelah itu mulai saya garap mengenai pengelolaan uang yang terhubung dengan masalah energi joyful. Jadi ternyata ketika kita menggunakan uang hanya untuk masalah-masalah positif, hanya untuk masalah-masalah yang sifatnya hanya tanggung jawab, yang sifatnya itu hanya hal-hal yang memberdayakan, yang betul-betul bermanfaat, ternyata efeknya ada buruknya juga. Sebab ini ya, kita menggunakan uang supaya tidak berefek pada kecemasan, tidak berefek kemudian kita itu semakin terjebak dalam berbagai macam resiko. Itu sebaiknya memang uang itu kita gunakan juga untuk hal-hal yang menggembirakan. Karena segala sesuatu itu hanyalah keseimbangan saja. Terlalu enjoy, terlalu hedonis, juga hancur. Uang hanya digunakan untuk pesta, untuk beli barang mewah, kayak gitu ya. Untuk beli hal-hal yang sifatnya menggembirakan diri sendiri. Ya jelas celakanya itu ada. Kayak gitu loh. Tapi hanya digunakan untuk hal-hal yang serius, hal-hal yang bermanfaat, juga ya seperti yang saya kisahkan tadi ini. Ada efek jeleknya juga. Karena ini ya, sekali-kali ya kita kemudian harus menggunakan uang juga untuk menggembirakan hati kita. Kayak gitu. Karena jangan dikira kemudian hal yang negatif itu selamanya membawa keburukan sama kita. Tidak. Lah ya kan keseimbangan. Ada panas, ada dingin.
Ada aliran positif, juga ada aliran Negatif. negatif. Listrik hanya menggunakan aliran positif, nyala nggak? Nggak Nggak. nyala. Hidup kita pun hanya menggunakan aliran positif, itu tidak nyala. Ya mungkin benar, joyful, energi joyful, itu mungkin bukan barang yang bermanfaat. Kayak gitu, bukan barang positif maksudnya ya, bukan barang positif. Tapi kita membutuhkan aliran energi ini. Maka sekali-kalilah kita punya uang, kita gembirakan hati kita. Makan enak, plesiran, kayak gitu ya. Beli baju yang bagus, kayak gitu. Beli sendal yang bagus, tidur di kamar hotel. Jadi jangan yang prihatin terus yang diperjuangkan, yang serius terus yang diperjuangkan. Ini namanya tidak mau untuk menggembirakan diri sendiri. Emang manusia bisa hidup hanya dengan aliran positif? Enggak. Ini loh. Maka saya juga pernah kok bikin konten. Pernah saya itu bikin konten. Manusia itu, kehidupan ini ada dualitas energi. Ada min, ada plus. Ada aliran min, ada aliran plus. Kalau kita terlalu dingin, selalu mengalah, selalu memaafkan, ya kita mati. Sekali-kali kita butuh dendam. Butuh marah loh. Kita butuh marah sekali-kali. Butuh dendam. Kita hanya mendendam dan marah-marah terus. Tidak bisa memaafkan, tidak bisa mendinginkan hati. Ya kita kebakaran juga. Karena memang keseimbangan. Maka ini kemudian kita harus tahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Qul katakanlah, bifadlillahi dengan anugerah Allah. Wa birahmati dan dengan rahmat Allah, falyafrahu. Maka kalian bergembiralah. Jelas kan? Jelas. Jadi kita mendapatkan uang itu rahmat Allah. Itu anugerah dari Allah. Itu fadl Allah. Itu rahmat Allah. Falyafrahu, supaya kita itu bergembira. Bukan supaya ngurusi yang positif-positif terus, enggak. Kayak gitu. Nah, orang yang terlalu positif, menggunakan uang hanya menyiapkan untuk masa depan anak, ya, menggunakan uang hanya untuk naik haji, menggunakan uang hanya untuk sedekah, menggunakan uang hanya untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sementara dirinya sendiri itu tidak pernah digembirakan, ini namanya orang yang kurang falyafrahu. Kurang bergembira dengan anugerah-anugerah Allah. Kayak gitu. Maka jangan dikatakan dosa, menyenangkan diri sendiri. Tidak. Niatkan untuk bersedekah kepada diri sendiri. Kemarin kan di konten sebelumnya, lupa saya judulnya, saya sudah menyampaikan, kalau kita itu sedekah, ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Loh, kalau kita merasa kurang bahagia, merasa kita kurang gembira, dan kita butuhkan uang kita untuk merayakan kegembiraan tersebut, berikan sedekahnya kepada diri kita. Karena ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Kita harus gemar memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Harus sadar, iya, tubuh saya ini capek digunakan buat kerja. Tubuh saya ini capek dibuatkan buat mencari nafkah demi ibadah kepada Allah. Tubuh saya ini capek digunakan buat puasa. Tubuh saya capek digunakan untuk berjuang. Ya sudahlah ya, terima kasih hai tubuhku. Ya, sekarang kamu saya gembirakan, saya kasih hadiah. Belikan baju yang harga 5 juta. Memang begitu. Qul bifadlillahi wa birahmati falyafrahu. Kita supaya bergembira dengan anugerah-anugerah Allah, dengan rahmat-rahmat Allah. Nah, ini bukan hanya yang positif yang harus kita alirkan ke tubuh kita dengan uang, tapi apa? Falyafrahu, joyful energy, itu harus kita alirkan juga ke dalam tubuh kita.